namaku Adi. Aku cuma mahasiswa biasa yang punya satu kelemahan besar. Rasa penasaran yang susah dikontrol. Kadang kalau orang bilang, jangan ke sana, atau itu tempat angker, justru otakku kayak sengaja cari celah buat nyamperin. Nggak tahu ya, mungkin ini efek terlalu sering nonton film horor atau baca thread serem di internet. Tapi waktu aku dengar cerita soal rumah kosong di ujung desa yang katanya dikutuk, aku langsung tahu, cepat atau lambat, aku pasti ke sana. Waktu pertama kali dengar, itu dari teman kosku, Raka. Kami lagi nongkrong di depan warung kopi kecil dekat kampus. Suasana sore itu agak mendung, angin lumayan kencang, dan langit kayak lagi nahan hujan. Pembicaraan awalnya sih biasa aja, soal tugas kuliah, dosen killer, dan cewek-cewek cantik jurusan farmasi. Tapi entah gimana, topik bergeser ke cerita-cerita mistis sekitar daerah kampus. Lu tahu nggak Di, rumah tua yang di belakang sawah itu? Tanya Raka tiba-tiba. Nada suaranya mendadak berubah, agak pelan, dan matanya lihat ke arah jalan yang menuju ke utara, seolah membayangkan rumah yang dia maksud. Yang deket jembatan kecil itu, jawabku, masih nyantai. Iya, itu rumah udah lama kosong. Katanya sih, udah puluhan tahun gak ditinggalin sejak satu keluarga meninggal di dalam sana. Gak wajar matinya. Ada yang bilang keracunan, ada juga yang bilang bunuh diri massal. Tapi warga sekitar percaya itu rumah dikutuk. Aku langsung duduk lebih tegak. Dikutuk gimana maksudnya? Raka ngeluarin rokok, nyalain pelan-pelan, terus lanjut ngomong. Ada mahasiswa kayak kita juga yang dulu iseng masuk, ngevlog. Ya kayak konten kreator horor gitu. 3 orang. Satu dari mereka pas keluar rumah itu langsung histeris. Gak bisa ngomong, matanya kosong. Sekarang katanya masih dirawat di rumah sakit jiwa. Aku ketawa kecil, walau dalam hati mulai gak nyaman juga. Itu mah sugesti kali, Rak. Lu bisa bilang gitu, tapi coba aja tanya ke warga sekitar. Gak ada yang berani deketin rumah itu, bahkan pas siang bolong. Kadang orang lewat aja buru-buru, apalagi kalau udah malam. Semakin dia ngomong, semakin aku penasaran. Gimana bisa satu rumah kosong bikin segitu takutnya orang-orang? Masa sih cuman karena cerita? Aku gak bilang aku gak percaya hal mistis, tapi kadang takut itu cuman mainan pikiran. Dan satu-satunya cara buat buktiin, ya dengan lihat langsung. Malam itu aku gak bisa tidur. Otakku muter terus mikirin rumah itu. Gimana bentuknya? Apa benar kelihatan angker? Dan terutama, apa yang bakal aku temuin kalau aku masuk ke dalam? Padahal tugas numpuk, deadline mepet. Tapi aku malah kepikiran rumah kosong. Besok paginya aku mutusin buat cari tahu sendiri. Aku tanya ke ibu warung deket kos, pura-pura iseng, soal rumah itu. Wajahnya langsung berubah, mendadak serius, bahkan sedikit cemas. Mas jangan main-main ya, itu rumah beneran gak bagus. Orang-orang udah lupa bentuk keluarganya dulu, tapi yang jelas, sejak kejadian itu, gak pernah ada yang berani tinggal di sana. Dulu pernah ada yang coba kontrak, tapi baru 2 malam langsung kabur. Kenapa kabur? Tanyaku. Istrinya mimpi buruk terus. Anaknya tiba-tiba demam tinggi dan ngomong-ngomong sendiri kayak lagi ngobrol sama seseorang. Padahal rumah itu gak ada siapa-siapa. Semua cerita itu malah bikin aku makin semangat. Aneh memang, tapi buatku, semua ketakutan itu justru jadi tantangan. Jadi sore harinya, tepat habis maghrib, aku siap-siap. Cuma bawa senter, kamera HP, sama 1 botol air putih. Aku tahu ini bodoh, tapi aku mikir, cuman lihat-lihat doang. 15 menit juga cukup, nanti langsung pulang. Langit sore itu mulai gelap. Matahari udah turun, tapi sisa cahayanya masih menyisakan warna jingga keabu-abuan di langit barat. Aku jalan kaki lewat jalan setapak di belakang sawah. Sepanjang jalan sepi banget. Angin sawah berdesir pelan, dan suara jangkrik mulai bersahut-sahutan. Kalau aku pikir-pikir sekarang,
Suasana waktu itu udah kayak peringatan. Tapi entah kenapa, langkahku terus maju. Akhirnya aku sampai juga di depan rumah itu. Bangunannya nggak besar, tapi kelihatan lebih besar karena bentuknya tinggi dan ramping. Dindingnya udah banyak yang retak. Catnya mengelupas kayak kulit terbakar. Jendela-jendela pecah, dan dari celah-celahnya, gelap kelam kelihatan menelan bagian dalam rumah. Pintu depannya setengah terbuka, nyangkut cuma satu engsel. Dan yang paling nyeremin, rumah itu benar-benar sunyi, nggak ada suara apa-apa. Bahkan jangkrik pun nggak kedengeran di sekitar situ. Aku berhenti sebentar di depan gerbang, tarik napas. Jantungku mulai deg-degan, tapi bukan karena takut, lebih karena antisipasi. Perasaan kayak mau masuk ke tempat keramat. Tanganku sedikit gemetar waktu nyalain senter. Bismillah, gumamku pelan. Lalu aku dorong pintu itu. Suara pintu berderit pelan tapi panjang, kayak kuku garuk tembok. Merinding. Angin dingin langsung nyambut dari dalam rumah, padahal di luar tadi gerah banget. Langkah pertamaku masuk ke rumah, itu kerasa berat. Lantainya kayu, sebagian udah lapuk. Debu tebal di mana-mana. Bau apek, campur tanah basah, bangkai, dan kemenyan langsung nyerang hidung. Aku tahan napas sebentar, nyari napas bersih dari mulut. Aku mulai rekam pakai kamera HP, sambil ngomong ke arah kamera. Oke guys, ini rumah yang katanya dikutuk. Sekarang aku udah di dalam, dan jujur ya, emang serem. Tapi ya, biasa aja kan? Belum ada yang aneh. Aku jalan pelan-pelan nyusurin ruang tamu. Ada kursi tua yang udah hampir hancur. Lemari kayu di pojokan masih berdiri, tapi pintunya copot satu. Di dinding ada lukisan tua, udah kusam dan gak jelas lagi gambarnya. Di bawahnya, aku lihat mainan anak kecil. Mobil-mobilan dari kayu udah berdebu. Entah kenapa, itu justru yang bikin perasaan gak enak makin kuat. 5 menit pertama gak ada kejadian apa-apa. Tapi begitu aku jalan ke ruang tengah, aku mulai dengar suara. Pelan banget. Hampir gak kedengeran, tapi jelas. Suara orang. Menangis. Bukan tangisan keras, tapi kayak isakan kecil. Dari kejauhan. Tapi suara itu datang dari arah atas. Dari loteng. Aku langsung berhenti. Napasku tertahan. Jantungku kayak dihantam palu. Deg-deg-deg. Keras banget rasanya. Aku noleh ke atas, ngarahin senter. Lotengnya kecil, ada pintu kayu kecil yang agak terbuka. Dan suara tangisannya makin jelas. Bukan suara orang dewasa. Itu suara anak kecil. Tangisannya lirih, sesekali terputus kayak lagi kecekek. Aku pengen kabur. Serius. Tapi kakiku justru gerak maju. Lu gila, Di. Aku ngomong sendiri. Tapi tetap, aku terus maju. Nyarinya tangga buat naik ke loteng. Aku nemuin tangga tua di belakang lemari. Tangga kayu kecil yang udah lapuk, tapi masih bisa dipakai. Aku naikin pelan-pelan. Tiap anak tangga bunyi kriet. 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 Dan suara tangisan itu makin dekat. Waktu kepalaku muncul di atas loteng, aku nyenterin sekeliling. Ruangnya kecil, cuman cukup buat 2 orang berdiri. Tapi di pojok kiri, ada sosok kecil, duduk membelakangi aku. Rambutnya panjang, hitam, lepek, bajunya putih, tapi kotor dan robek-robek. Dia duduk diam, tapi tubuhnya agak goyang pelan, kayak lagi nangis sambil memeluk lutut. Aku gak bisa ngomong, tenggorokanku kering, tapi aku tetap naik 1 langkah lagi. Senterku tiba-tiba meredup, padahal baru aja diganti siang tadi. Dek, kamu kenapa? Suaraku keluar pelan, nyaris kayak bisikan. Sosok itu gak jawab, tapi dia berdiri. Pelan-pelan, badannya goyah, kayak gak punya tulang. Dan pas dia mulai noleh, aku pengen lari, tapi tubuhku beku. Mukanya hancur, matanya kosong, bolong kayak dicungkil. Darah hitam netes dari hidung dan mulutnya, tapi dia senyum. Senyum yang gak manusiawi, giginya tajam. Lidahnya panjang menjulur keluar. Dia buka mulut, dan suara tangisannya berubah jadi suara tawa.
Temenin aku ya. Aku nggak ingat apa yang terjadi setelah itu. Cuman gelap. Dan rasa dingin luar biasa yang ngebeku di seluruh tubuhku. Setelah kejadian itu, aku benar-benar nggak ingat apa yang terjadi. Yang kuingat cuman gelap. Aku tiba-tiba terbangun di lantai depan rumah itu. Kepala terasa berat banget. Perih seperti kebentur keras. Nafas terengah-engah dan tubuhku dingin bukan main. Seperti habis berenang di air es. Tapi yang paling aneh, waktu aku buka mata, aku lihat langit masih gelap. Padahal aku merasa sudah lama di sana. Aku coba duduk perlahan. Tangan gemetar pegang senter yang sudah mati total. Semua peralatan elektronikku seperti HP dan senter tiba-tiba nggak berfungsi. Benar-benar mati total. Aku ngerasa ada sesuatu yang salah banget. Suasana di rumah itu masih sunyi, tapi aku bisa ngerasain ada sesuatu yang ngikutin aku. Jantungku berdetak kencang, kepala masih pusing. Aku meraba-raba dinding rumah tua itu, nyari pintu keluar. Tapi pas aku coba dorong pintu depan, ternyata terkunci rapat. Apa ini beneran? Pikirku dengan rasa takut yang makin naik. Aku coba panggil, "Halo, ada siapa-siapa?" Gak ada jawaban. Aku jalan pelan-pelan ke arah tangga. Mau naik ke loteng lagi, entah kenapa aku merasa sesuatu harus aku ketahui dari sana. Saat itu aku sadar, ada satu suara pelan yang ngebuntutin aku dari belakang. Suara itu lirih, kayak desahan halus, dan aku mulai merinding. Aku nengok, tapi gak ada apa-apa. Tapi aku tahu, aku gak sendirian. Aku akhirnya nekat naik ke loteng lagi. Tangga itu berderit parah. Tiap langkah berasa kayak rumah mau runtuh. Suara tangisan anak kecil itu makin jelas. Tapi sekarang ada sesuatu yang beda. Suara itu campur dengan suara bisikan yang gak ngerti artinya, tapi bikin merinding. Saat aku sampai di loteng, aku lihat sosok kecil itu lagi berdiri. Kali ini dia ngelihat aku, tapi matanya lebih serem dari sebelumnya. Hitam legam, kayak lubang yang menyedot cahaya. Dia angkat tangan, nunjuk aku. Temenin aku. Suaranya pelan banget, tapi jelas. Aku ngerasa tubuhku beku. Aku gak bisa ngomong, gak bisa lari. Tiba-tiba sosok itu mulai mendekat. Badannya dingin banget kayak es. Aku ngerasa sesak napas dan jantung makin cepat. Tangan kecilnya nyentuh dadaku, dan aku langsung pingsan. Pas aku sadar, aku udah ada di luar rumah, tepat di depan pintu yang sekarang tertutup rapat. Udara malam dingin menusuk tulang. Aku menengok ke belakang, tapi rumah itu tampak normal lagi. Kayak nggak ada apa-apa. Tapi aku tahu, sesuatu dari rumah itu udah nempel sama aku. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan bingung. Malam itu aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, suara tangisan anak kecil itu muncul lagi. Aku mimpi buruk. Aku lihat bayangan hitam berdiri di ujung kamar. Liatin aku tanpa berkedip. Aku coba nyalain lampu, tapi listrik tiba-tiba mati. Aku coba cerita ke teman kos, Raka, tapi dia malah ketawa dan bilang, aku cuman kebanyakan nonton film horor. Aku benci banget waktu itu. Aku pengen mereka ngerti apa yang aku alami. Hari-hari berikutnya, aku mulai ngerasain sesuatu yang aneh di kos. Kadang aku dengar suara langkah kaki kecil di malam hari, tapi waktu aku cari, nggak ada siapa-siapa. Kadang aku lihat bayangan kecil di pojok kamar, tapi begitu aku lirik, hilang. Aku juga mulai suka ngomong sendiri, dan teman-teman bilang, aku jadi lebih pendiam dan sering melamun. Aku sendiri ngerasa ada yang ikut aku pulang dari rumah itu. Sesuatu yang nggak bisa aku jelasin. Aku coba datengin Ustaz, tapi beliau cuman bilang, aku harus lebih banyak berdoa dan jangan pernah coba-coba masuk ke tempat seperti itu lagi. Dukun juga aku datengin, tapi mereka cuman bisa bilang, rumah itu memang penuh energi buruk dan kutukan. Aku sadar, aku udah salah besar. Aku bawa pulang sesuatu yang gak bisa aku buang. Dan kutukan itu mulai merasuki hidupku, perlahan tapi pasti. Setelah kejadian di rumah itu, hidupku jadi berubah total.
Aku merasa setiap langkahku selalu diikuti sesuatu yang enggak terlihat, tapi nyata. Semakin hari, rasa takut dan gelisah makin memenuhi pikiranku. Aku mulai sadar, aku bawa pulang sesuatu yang enggak boleh aku bawa. Hari-hari di kos jadi mencekam. Kadang, aku dengar suara bisikan halus di telinga. Kayak, ada yang ngomong pelan tapi enggak jelas. Aku juga sering bangun tengah malam, karena merasa ada tangan dingin yang nyentuh punggungku. Aku coba abaikan, tapi makin lama makin gak kuat. Tidur jadi kacau, aku gampang lelah, dan kehilangan fokus di kuliah. Teman-teman kos pada mulai curiga. Mereka bilang, aku berubah jadi pendiam, suka ngomong sendiri, dan kelihatan sering ngelamun jauh. Aku tahu mereka takut aku beneran kena gangguan, tapi aku gak mau cerita semuanya. Aku takut mereka bakal anggap aku gila. Suatu malam, aku mimpi buruk lagi. Aku mimpi rumah itu, tapi kali ini lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Di dalam rumah, aku lihat bayangan-bayangan hitam berlarian. Ada suara tawa nyaring yang bikin darahku dingin. Aku lihat sosok anak kecil itu lagi, tapi kali ini mukanya lebih menyeramkan. Matanya yang bolong hitam itu menatapku tajam. Lalu dia bilang, "Kamu gak bisa kabur. Aku punya kamu." Aku terbangun dengan napas tersengal, keringetan dingin. Tapi bukan cuman itu. Pas aku buka mataku, aku lihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Aku mencoba teriak, tapi suaraku keluh. Bayangan itu mendekat, dan aku merasa ada tangan dingin yang mencengkeram leherku. Aku hampir gak bisa bernapas. Aku pasrah, tapi tiba-tiba semuanya hilang. Sejak malam itu, aku sadar aku harus cari cara supaya bisa lepas dari kutukan itu. Aku mulai cari-cari info tentang rumah itu lebih dalam. Aku baca buku-buku lama, tanya ke orang-orang tua di desa, dan bahkan coba kontak beberapa paranormal. Dari cerita yang aku kumpulkan, rumah itu dulunya milik sebuah keluarga yang punya sejarah kelam. Dulu, ada seorang ibu yang diduga melakukan ilmu hitam dan memanggil makhluk jahat untuk menjaga rumah itu. Setelah kejadian tragis yang bikin semua keluarganya mati misterius, rumah itu jadi tempat yang penuh energi negatif dan kutukan yang kuat. Salah satu paranormal bilang, supaya bisa bebas dari kutukan itu, aku harus mengadakan ritual pembersihan di rumah itu. Tapi ritual itu berbahaya dan harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Dengan syarat, aku harus membawa benda peninggalan keluarga itu yang masih tersisa di rumah. Aku tahu itu berisiko besar, tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harus bertarung dengan apapun yang ada di rumah itu, supaya hidupku bisa normal lagi. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Aku siap dengan segala perlengkapan yang aku bawa dari rumah, termasuk dupa, air suci, dan beberapa alat lain sesuai petunjuk paranormal. Hatiku dak-dik-dok, tapi aku nggak boleh mundur. Aku melangkah ke rumah itu lagi. Kali ini aku bawa niat kuat dan persiapan matang. Tapi begitu aku dorong pintu, suasana langsung berubah. Udara jadi lebih berat, bau anyir makin kuat, dan bayangan hitam seperti menyambut kedatanganku. Aku mulai nyari benda peninggalan keluarga itu. Di ruang bawah tanah, aku nemuin sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Aku buka perlahan, dan di dalamnya ada kalung tua dengan liontin aneh yang terbuat dari tulang kecil. Aku ambil kalung itu dan langsung merasakan energi dingin mengalir di tanganku. Tiba-tiba, suara tawa dan tangisan bercampur terdengar di seluruh ruangan. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak cepat, mencoba menghalangiku. Aku baca doa-doa yang aku pelajari dari paranormal, sambil membakar dupa dan menyiramkan air suci di sekitar. Perjuangan itu berlangsung selama berjam-jam. Aku hampir menyerah berkali-kali, tapi aku terus bertahan. Akhirnya, di tengah malam, suara-suara itu mulai mereda, dan bayangan-bayangan itu perlahan hilang. Aku berdiri lelah, tapi lega. Kutukan itu mulai pudar.
Aku tahu aku belum benar-benar bebas, tapi aku sudah berhasil melawan yang terburuk. Sejak malam itu, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari hidupku. Suara-suara seram hilang, bayangan gelap nggak muncul lagi, dan aku bisa tidur nyenyak. Aku belajar banyak dari pengalaman ini, bahwa rasa penasaran bisa berbahaya, apalagi kalau berhadapan dengan hal-hal gaib yang belum kita mengerti. Aku nggak akan pernah lupa rumah itu. Rumah yang katanya dikutuk, tapi aku tetap masuk. Dan aku tahu, kadang ada batas yang nggak boleh kita langkahi, kalau nggak mau terjebak dalam kegelapan yang nggak berujung. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor fiksi lainnya yang jauh lebih mengerikan. Tulis juga di kolom komentar, kamu berani masuk rumah itu? Atau, pernahkah kamu ngalamin kejadian yang mirip? Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menantang sesuatu yang gak kamu pahami.